Dalam 3 pertandingan terakhir, Ole Romeni menjelma sebagai predator timnas Indonesia. Secara angka mungkin terkesan biasa saja karena dia hanya mencetak 3 gol. Namun, berkat penyerang berdarah Sumatera tersebut, langkah Garuda di kualifikasi Piala Dunia masih berlanjut. 1 gol ke gawang Australia, Bahrain, dan Cina menjadi awal yang sangat impresif bagi Ole. Di tengah minimnya produktivitas lini serang timnas, dia keluar menjadi penyelamat. Meski hanya 1 gol di tiap pertandingan, tetapi catatan itu sangat berarti. Karena dirinya lah kita bisa mendapatkan 3 poin saat melawan Bahrain dan Cina. Hal itu menjadi bukti bahwa Ole Romeni bukanlah penyerang biasa. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari aksinya di atas lapangan. Mulai dari pergerakan, cara mencari ruang, dan yang terakhir bagaimana cara Romeni dismarking atau lepas dari penjagaan lawan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas apa saja hal yang dapat kita pelajari dari Ole Romeni. Di sepak bola masa kini, kebanyakan tim menggunakan striker yang aktif, baik dalam pergerakan atau keterlibatan permainan. Mereka tidak hanya fokus mencetak gol atau pada fase finishing saja, tapi juga membantu proses bangun serangan hingga penciptaan peluang. Kemampuan tersebut dimiliki oleh Romeni. Ia tergolong striker modern yang pergerakannya cukup dinamis. Ia terkadang turun ke ruang antar lini dan melebar ke area kanan atau kiri. Bahkan di sini ia membuka ruang hingga area gelandang. Tetapi Ole tidak diberi bola oleh rekannya. Ketika drop, ia bisa menciptakan opsi progresi, sekaligus dapat menarik bek lawan untuk keluar dari posisinya. Saat melebar, koneksi tercipta antara Ole dan winger, sehingga mereka bisa melakukan umpan kombinasi. Salah satu contoh terbaiknya tentu saat ia berhasil eliminasi defense Cina dengan umpan 1-2 bersama Egy Maulana. Buka ruang merupakan keterampilan yang wajib dikuasai oleh seorang penyerang, terlebih sebagai striker. Hal tersebut dapat dipelajari dari Ole Romeni. Contohnya di video ini, tampak tidak ada opsi umpan yang memadai waktu Verdonk menguasai bola. Merespon situasi tersebut, Romeni bergegas ciptakan opsi passing dengan memanfaatkan celah di antara pemain lawan. Ruang antar lini memang jadi salah satu area yang sering dimanfaatkan oleh penyerang 24 tahun itu. Pada klip ini, dia berhasil menghasilkan peluang setelah ekspos celah tersebut. Jika 2 klip tadi Ole membuka ruang bagi dirinya sendiri, di momen ini ia membantu Kambuaya untuk ciptakan celah. Waktu Ricky ke tengah, Ole bergerak berlawanan. Aksinya itu membuat pemain Cina kebingungan, sehingga Kambuaya bisa dijadikan sebagai opsi passing. Pemahaman ruang Ole Romeni memang cukup bagus. Momen ini dapat menjadi bukti kalau dia punya kemampuan menemukan celah yang ada di pertahanan lawan. Ole terlihat bergerak menjauhi pemain Cina agar dapat menerima bola dengan bebas.
Di bagian sebelumnya diperlihatkan bagaimana pemahaman ruang yang dimiliki oleh Romeni. Kepandaiannya dimanfaatkan untuk menemukan celah atau area yang dapat diekspos. Dalam memanfaatkan ruang tersebut, punggawa Oxford United itu mempunyai cara untuk lepas dari marking lawan, atau biasa disebut dismarking, sehingga persentase untuk mendapatkan bola lebih tinggi. Disturbing atau mengganggu lawan jadi cara yang sering digunakan pada situasi ini. Ole biasa menerapkannya waktu jaraknya dengan lawan cukup dekat. Kemudian ketika beradu sprint, dia melancarkan body dengan tujuan mengganggu dan memperlambat laju lawan. Dengan begitu, persentase untuk mendapatkan bola akan meningkat. Contohnya bisa dilihat pada video ini. Untuk memuluskan teknik disturbing tersebut, seorang pemain harus pandai-pandai dalam melancarkan aksinya. Sebab cara ini rawan menimbulkan foul. Sebenarnya masih banyak hal yang dapat kita pelajari dari Ole Romeni. Tentu terlalu panjang jika dibahas dalam satu video. Menurut teman-teman, siapa lagi pemain yang akan kita bahas dalam video selanjutnya? Coba tulis di kolom komentar.